Pemirsa, kelanjutan Shin Taeyong menangani timnas Indonesia masih tanda tanya hingga saat ini. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal Indonesia harus siap kehilangan Shin Taeyong. Nah, saya harapkan dalam waktu dekat atau sebelum akhir bulan ini ya, karena kan kalau nggak salah akhir bulan ini sudah expire ya kontrak dari Shin Taeyong, sudah ada penandatanganan kontrak baru. Untuk rencananya kan durasi 3 tahun ke depan. Jadi nih, nanti saya harapkan akan ada roadmap juga bagi Shin Taeyong. Apa saja sih target yang akan diberikan kepada Shin Taeyong. Dan hebatnya kan Shin Taeyong ini adalah pelatih yang nggak takut dengan target. Pelatih lain mungkin takut loh. Seperti dia sebelumnya diberikan target kan, kalau lolos dari fase grup Piala Asia U23 baru akan diberikan perpanjangan kontrak. Kan dia nggak takut, bahkan dia mengatakan kita bisa sampai ke 4 besar. Ternyata benar. Gila kan? Nah artinya ketika kita punya pelatih yang mentalnya mental baja, ya otomatis ya kan itu akan mengalir atau juga akan tersalurkan kepada para pemain. Ya kan ini yang bagus kan, jadi para pemain kita juga otomatis punya mental yang kuat. Nah artinya pengaruh dari Shin Taeyong ini sangat besar teman-teman, baik secara teknis maupun non teknis. Dan yang saya sering lihat cuplikan-cuplikan video, Shin Taeyong itu sangat dekat dengan para pemain. Ya kan dia juga sering tertawa, sering juga berbincang-bincang dengan para pemain, ya kan sering juga jokes. Nah ini artinya situasi atau juga hubungan di antara federasi dengan para pemain dengan juga Shin Taeyong lagi harmonis. Ya jadi ada baiknya juga kita jangan ganggulah hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini, ya, dan ada baiknya juga kita membangun narasi-narasi yang positif di sosial media. Dan juga ini saatnya para pemain kita ini fokus untuk persiapan round 3. Memang kita masih menunggu hasil drawing ya. Nah saya harapkan juga kalau bisa ya sebelum hasil drawing sudah ada lah signing kontrak ya, dan feeling saya pasti nanti akan dimuat di sosial media karena kita semua tentu mencintai Shin Taeyong. Yang mungkin yang nggak suka dengan Shin Taeyong mungkin 1% atau 0,5%, walaupun mereka berisik tapi ya gak berpengaruh juga kan, karena Shin Taeyong membuktikan segalanya dengan bukti ya, artinya bukan hanya dengan bacotan gitu, tapi ada buktinya. Walaupun banyak juga yang masih menyangkal bahwa keberhasilan timnas ini karena Shin Taeyong, karena sekarang timnas punya banyak pemain-pemain diaspora Indonesia, tapi kan belum tentu juga pemain-pemain tersebut akan gabung ke timnas seandainya pelatihnya bukan Shin Taeyong. Dan setiap pelatih itu kan punya yang namanya rencana permainan. Kalau Shin Taeyong tidak punya game plan, bagaimana caranya timnas kita akan bermain dengan benar? Shin Taeyong, pelatih kepala tim nasional kita. Rumor beredar dikabarkan bahwa diminati oleh KFA, Federasi Sepak Bola Korea, untuk menjadi pelatih tim nasional Korea. Ya, bagi Son Heung-min dan kawan-kawan. Apakah ini benar? Ini hanya rumor. Tapi ini diberitakan oleh salah satu reporter memang yang beredar, atau Kim Taek-seo. Dan di sana sudah pada ramai katanya bahwa Korea menginginkan Shin Taeyong. Padahal Shin Taeyong sendiri itu sudah akan diperpanjang oleh PSSI setelah sukses dia membawa PSSI ini atau tim nasional kita, tim senior lolos ke babak 16 besar di Piala Asia yang berlangsung di Qatar Januari lalu, dan juga dilanjutkan pada April yang lalu di tim U23 kita Piala Asia juga di Qatar. Kita bahkan lolos sampai ke semifinal. Berbicara Shin Taeyong ini, saya pikir ya tidak akan semudah itu ya, kalau melihat dari Shin Taeyong komitmen dia dengan PSSI dalam hal ini ketua umum, karena sudah ada pembicaraan dari hati ke hati untuk Shin Taeyong ini. Memang sejak 2 minggu yang lalu PSSI dalam hal ini Pak Erik sudah menyodorkan surat kontrak untuk diteken oleh STY, tapi belum diteken ya. Dia kemudian balik ke Korea untuk ada pemulihan di sana, ada perawatan, dan dia masuk ke rumah sakit untuk penyegaran tentunya. Jadi harus ada recovery, sehingga ini ditunggu ya kalau dia balik untuk tanda tangan untuk masa sampai 2027. Nah STY itu rencana akan ke Kuala Lumpur setelah dia balik pada Sabtu yang lalu ya, beberapa pekan yang lalu. Nah dia akan, jika bugar, dia akan tiba untuk menyaksikan undian drawing Piala Dunia, Piala Dunia Zona Asia 27 Juni di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Nah di sana STY akan hadir untuk menyaksikan di mana posisi Indonesia nantinya dalam 3 pot yang akan dibagi. Shin Taeyong itu belum tanda tangan kontraknya. Pernah diwawancara sekali dia bilang ya semua udah oke kan, ya tinggal tanda tangan, gampang lah itu, bisa nggak kapan aja, mungkin pemikirannya kayak gitu. Nah ada celah di situ dilihat mungkin sama negara-negara lain, salah satunya Korea. Korea ngelihat kalau ini bisa juga nih, gue lobby nih mumpung kontrak belum diteken, kali aja dia mau balik lagi gitu si Shin Taeyong. Bisa balik apa enggak? Ada kemungkinan bisa jadi dia balik ke Korea lagi, bisa jadi dia stay di Indonesia.
Kalau lo nanya pendapat gue, menurut gue dia akan stay di Indonesia dan dia akan tanda tangan kontrak baru untuk 3 musim ke depan. Kenapa? Karena dia akan lebih nyaman di Indonesia. Dia di Korea itu nggak seistimewa dia ada di Indonesia. Di Korea dia biasa aja. Bahkan dia udah kecewa, dia pernah dilemparin telur, dia pernah digantungin sama PSSI-nya yang ada di sana. KFA apa kalau nggak salah namanya. Dia pernah digantung nasibnya, dia pernah dilempar telur, tadi gue udah bilang. Dia pernah dicampakkan, ada rasa kekecewaan. Tapi itu negaranya, ada kemungkinan dia ya, namanya negara sendiri kan nggak ada yang dendam gitu. Tapi, kalau gue lihat, Sintayong ini dia punya ambisi untuk mengalahkan Korea lagi. Karena kita di ronde berikutnya, kita ada kemungkinan akan ketemu sama Korea. Dan itu menjadi ambisi dia untuk bisa mengalahkan negaranya sendiri. Mungkin. Itu yang bikin menurut gue, bikin dia bisa, bisa stay di Indonesia gitu. Sama juga dia sering ketemu banget sama Pak Erick Thohir, dia sering diskusi, dia sering, komunikasi, dan belum ada tanda-tanda kalau dia akan keluar. Dan gue yakin mungkin ya 90% gue yakin kalau dia akan stay di timnas Indonesia. Harapan gue sih mudah-mudahan dia stay. Kepalang tanggung. Kalaupun nanti misalkan lolos, terus Indonesia lolos masuk Piala Dunia misalkan ya, terus Indonesia pengen nyari pelatih yang levelnya di atas dia, misalkan yang kelasannya kayak Ancelotti dan semisal yang se-level itu masih oke-oke aja, oke? Tapi kalau misalkan sekarang dirubah, pola permainan berubah lagi, nanti jadi kacau lagi. Mendingan biarin aja Sintayong. Kalaupun minta naikin gaji, naikin aja deh. Tanggung soalnya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Komite Eksekutif EXO Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Arya Sinulinga membantah tudingan Sintayong tak menandatangani kontrak baru dengan Timnas Indonesia karena persoalan gaji. Kontrak Sintayong dan Timnas Indonesia dijadwalkan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. PSSI angkat bicara atas kabar kontrak Sintayong yang belum diperpanjang karena masalah gaji. Diketahui Sintayong telah disodori kontrak baru berdurasi 3 tahun oleh PSSI. Meski kontraknya sudah dikirimkan 2 pekan lalu, namun hingga saat ini STY belum menandatanganinya dan beredar kabar karena masalah gaji Sintayong yang ditawarkan oleh PSSI. Menurut Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, kegagalan pelatih asal Korea Selatan itu menandatangani kontrak mungkin disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Saya dengar beliau STY sedang dalam perawatan di rumah sakit, kami berikan waktu, ungkap Ercik. Sempat beredar kabar bahwa Sintayong sempat menyatakan ketidakpuasannya terhadap nominal gaji yang diterimanya dari PSSI. Arya langsung membantah kabar tersebut, dengan menegaskan tidak ada masalah terkait gaji dalam kontrak. Berita selanjutnya, Erick Thohir tegaskan tidak butuh Sintayong fokus kesuksesan timnas dan persiapkan pelatih baru. Erick Thohir tidak ingin mendewa-dewakan Sintayong dalam persoalan timnas Indonesia. Erick Thohir bahkan menyatakan bahwa dia tidak butuh Sintayong dan tidak ingin memaksa Coach Sin untuk tinggal. Personal Sintayong memang menjadi trending topik beberapa akhir ini. Pasalnya, dia dikabarkan sedang bernegosiasi dengan timnas Korea Selatan. Salah satu jurnalis Korea Selatan menyebut bahwa Sintayong masuk kandidat kuat sebagai pelatih kepala timnas Korea Selatan. Hal ini terjadi karena prestasi Sintayong saat melatih timnas Indonesia yang sangat luar biasa. Terlebih lagi, Coach Sin juga belum, secara resmi, memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Padahal, kontrak Sintayong sudah berakhir sejak pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Filipina. Rumor bahwa Sintayong diminati oleh timnas Korea Selatan ternyata sudah sampai di telinga Erick Thohir. Selaku Ketua PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa dia memberikan kebebasan untuk Sintayong jika ingin meninggalkan timnas Indonesia untuk melatih timnas Korea Selatan. Saya dan Coach Sintayong memiliki hubungan yang baik. Kalaupun dari Korea menginginkan dia, saya juga tidak bisa melarang, ucap Erick Thohir. Sintayong memang sosok yang penting dalam kesuksesan timnas Indonesia. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Sintayong. Akan tetapi, Erick Thohir menegaskan bahwa dia tidak butuh Sintayong. Pasalnya, pembangunan timnas Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Sintayong.
Kesuksesan timnas Indonesia selama ini, tidak hanya buah tangan Sintayong, namun juga kerja keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah Erick Thohir. Pembangunan timnas tidak hanya berdasarkan satu individu saja. Timnas dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir, tim dan pemain cakap, dan tim official, tambah Erick Thohir. Sintayong saat ini sedang berada di Korea Selatan. Kabar terbaru, dia sedang beristirahat. Bahkan, Erick Thohir mengatakan bahwa Sintayong sedang dirawat di rumah sakit. Karena ini, PSSI masih menunggu kesehatan Sintayong membaik sebelum bernegosiasi masalah kontrak baru. Berita selanjutnya, media Vietnam remehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Media Vietnam, BGTV, meremehkan peluang timnas Indonesia rebut tiket Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan. Diketahui, timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim lainnya, seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia, harus menghentikan perjalanannya di putaran kedua. Pada putaran ketiga, timnas Indonesia baru akan mengetahui lawannya besok. Sebab, drawing atau undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jelang drawing itu, media Vietnam, BGTV, menyoroti kans timnas Indonesia untuk tembus putaran final Piala Dunia 2026. Mereka pun ragu hal itu bisa tercapai karena penampilan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dinilai tidak optimal. Bahkan, BGTV menyebut timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga karena salah satu lawannya, yakni timnas Vietnam, mengalami penurunan performa di bawah asuhan pelatih anyar, Philippe Troussier. Jika hal itu tak terjadi, timnas Indonesia dinilai sulit lolos ke putaran ketiga. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia, tulis judul BGTV, dikutip Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya, lanjutnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier, jelas BGTV. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi, kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, sambungnya. Kemudian, BGTV pun turut mengungkit kegagalan timnas Indonesia U23 dalam merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Kondisi yang sama dinilai bisa turut dialami timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Lihat saja timnas Indonesia U23 yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk timnas senior, kehilangan 3 peluang merebut tiket Olimpiade Paris 2024 silih berganti untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia, tulis BGTV. Di pertandingan playoff melawan wakil Afrika Gini, Sintayong dan anak-anak asuhnya kembali kalah, kehilangan peluang untuk membuat sejarah, tukas media Vietnam itu.